Sri Mulat sendiri adalah kelompok lawak Indonesia yang didirikan oleh Teguh Slamet Raharjo di Solo pada tahun 1950. Nama Sri Mulat sendiri diambil dari nama istri Teguh pada saat itu. Dalam perkembangannya, kelompok Sri Mulat kemudian mendirikan cabang-cabang seperti di Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Jakarta. Sri Mulat termasuk grup lawak yang cukup lama bertahan meski di tengah perjalanan karir tersebut banyak menghadapi persoalan dan bongkar pasang pemain. Hal inilah yang membuat mereka semakin matang. Jika sebelumnya hanya berpentas di gedung-gedung pertunjukan, setelah munculnya televisi swasta pada akhir 1980-an, masing-masing anggotanya mendadak menjadi selebriti. Grup ini dapat dikatakan satu-satunya grup lawak Indonesia yang memiliki anggota paling banyak. Perpaduan antara pertunjukan musik dan lawak kemudian menjadi suatu formula khas bagi Germa Malam. Kehadiran dagelan Mataram dengan gaya lawakannya menjadi resep ampuh untuk menarik penggemarnya. Lawak dan nyanyi menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan lagi. Dengan kekuatan itulah Germa Malam Sri Mulat kemudian berpentas dari satu pasar malam ke pasar malam lainnya di berbagai kota di Jawa. Era tahun 1960 ketika Sri Mulat mulai mengalami kemerosotan keuangan, Teguh menemukan penyanyi cilik Yana yang menggantikan peran Sri Mulat sebagai bintang panggung Germa Malam dan mengungkapkan gagasan untuk tampil di panggung secara menetap. Maka pada Jumat 19 Mei 1961, grup ini menancapkan kakinya kali pertama di THR Surabaya. Nama Germa Malam Sri Mulat pun lalu berubah lebih komersial menjadi Sri Mulat Review. Dimulailah perjalanan sebuah komunitas kelompok musik komedi yang mungkin secara tidak sengaja dan berproses menjadi sebuah fenomenal dan menjadi sebuah subkultur baru. Kejayaan Sri Mulat mulai redup terutama ketika mulai bermunculan stasiun-stasiun televisi yang menawarkan program-program hiburan yang tak kalah menarik. Satu persatu personel Sri Mulat mulai berguguran. Pada tahun 1989, Teguh membubarkan Sri Mulat. 2 tahun sebelum dibubarkan, serial Sri Mulat di TVRI sempat dihentikan. Lama berselang, kerinduan para personel untuk kumpul kembali pada tahun Agustus 1995, Gogon mengusulkan reuni Sri Mulat. Pelaksanaan reuni Sri Mulat terbilang sukses dan tetap menyedot banyak penonton. Stasiun Indosiar pun meminangnya dan Sri Mulat tampil kembali di layar perak pada tahun 1995 sampai dengan 2003. Pada tahun 2004 Sri Mulat kembali vakum. Baru pada tahun 2006 Sri Mulat kembali mendapat tawaran manggung di Indosiar dalam 36 episode. Dan meskipun Sri Mulat benar-benar sudah bubar, para anggotanya ketika tampil di panggung maupun televisi tidak ada yang menggunakan bendera Sri Mulat karena nama itu sepenuhnya milik Jujuk, istri Teguh. Ada beberapa mantan anggota Sri Mulat yang saat ini masih aktif dalam dunia hiburan seperti Polo, Tesi, Tarzan, Nurbuat, Nunung, Mamik, Eko Londo, dan Gogon. Selain pelawak yang sering bermain di sinetron, host, dan menjadi bintang iklan, untuk menciptakan generasi penerus mereka, akhirnya anggota Sri Mulat sepakat dengan program yang diajukan ANTV bertajuk Sri Mulat Cari Bakat. Acara audisi bakat ini dilakukan di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Solo, Bandung, dan Surabaya. Namun sayang, rencana untuk memperoleh bakat muda tidak berjalan mulus. Bahkan ada beberapa sederet nama personel Sri Mulat yang ditangkap karena menyalahgunakan narkoba, seperti nama-nama berikut ini. Yang pertama, Doyok. Doyok dengan nama asli Sundar Maji, lahir di Siring, Sidoarjo, 17 Agustus 1954, adalah seorang artis dan pelawak Indonesia.
Doyok adalah nama sebuah tokoh kartun nyeleneh sebuah koran harian pos kota lembar bergambar asal Indonesia yang terbit setiap hari. Tokoh Doyok ini memiliki ciri gigi tonggos dan memakai blangkon dan pakaian adat Jawa. Dia energik, lucu, kritis, dan nyeleneh serta kadang memiliki sindiran dan cukup mengena. Nah, kemudian tokoh Doyok kartun ini menjadi sebuah inspirasi bagi grup lawak Doyok. Grup yang terdiri dari almarhum Mawi senior dan Sudarmaji sebagai Doyoknya. Doyok dikenal luas bersama Kadir dalam setiap tampil melawak. Mereka berdua pernah membintangi beberapa judul film layar lebar. Setelah era film nasional mengalami era suram, Doyok beralih ke sinetron. Ia juga pernah bermain dalam acara kesenian ketoprak di stasiun televisi swasta. Doyok pernah ditangkap karena kepemilikan narkoba dan dijebloskan ke penjara. Doyok terpaksa mendekam selama 1 tahun dalam penjara karena terbukti bersalah telah mengkonsumsi dan memiliki sabu-sabu. Keputusan tersebut dikeluarkan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 November tahun 2000. Setelah bebas, Doyok lebih memilih berbisnis ketimbang kembali ke dunia komedi hiburan. Doyok pernah menikah dengan Sahidah pada tanggal 2 Januari 1975. Namun, perempuan yang telah memberinya 3 orang anak ini akhirnya meninggal dunia karena menderita kanker. Sahidah meninggal pada tanggal 10 Maret 2004. Setelah 2 tahun menduda, Doyok menikah lagi dengan perempuan asal Banten, Nova Fauziah, pada tanggal 7 Januari 2006. Yang kedua, Polo. Christian Barata Nugroho atau yang biasa dikenal dengan nama Polo lahir pada tahun 1967. Dia adalah pelawak dan aktor Indonesia. Dia dikenal luas sebagai pelawak dengan bergabung bersama grup lawak Sri Mulat. Polo pernah ditangkap polisi atas penyalahgunaan narkoba di Hotel Mega Matra, Jakarta Pusat tahun 2000. Dari penangkapan itu, polisi menyita 0,5 gram sabu-sabu. Atas hal tersebut, ia dipenjara selama 1,5 tahun. Tetapi 4 tahun berselang, Polo kembali ditangkap menggunakan sabu di Villa Citra, Jakarta Timur. Polo kemudian dijatuhkan hukuman 7 bulan penjara. Setelah keluar dari penjara, ia aktif menjadi pembicara dan seminar dan diskusi mengenai narkoba. Polo yang mendengar kabar sahabatnya Nunung Sri Mulat mengaku prihatin dengan kasus narkoba ini. Sebagai orang yang kenal dekat dengan Nunung Sri Mulat, Polo tak menyangka bahwa kemudian bertubuh subur itu mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kalau dilihat dari fisiknya, Nunung kan segar dan lincah, nggak kelihatan sebagai pemakai dan dia sibuk syuting. Jadi nggak mungkinlah ia pengguna narkoba, tuturnya. Yang ketiga, Gogon. Margono alias Gogon lahir di Surakarta, Jawa Tengah 31 Desember 1959, meninggal di Kota Bumi, Lampung 15 Mei 2008. Pada umur 58 tahun, Gogon adalah aktor dan pelawak Indonesia. Gogon dikenal luas masyarakat melalui grup lawak Sri Mulat dan penampilannya yang menonjolkan rambut jambul. Seperti diketahui, pelawak Margono atau Gogon Sri Mulat meninggal dunia di Rumah Sakit Kota Bumi, Lampung, Selasa 15 Mei 2018 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Gogon tutup usia di usia 58 tahun. Jenazah komedian yang akrab dengan jambul pirangnya itu dimakamkan di Solo, Jawa Tengah. Gogon pernah ditangkap polisi pada tahun 2007 atas tuduhan penyalahgunaan narkoba. Ia tertangkap sedang menggunakan ekstasi bersama seorang wanita di kediamannya di perumahan Bandara Mas, Tangerang tahun 2007 silam. Dalam kasus tersebut, Gogon dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 62 tentang penggunaan psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Yang keempat, Tesi. Kabul Basuki atau biasa dipanggil dengan nama Tesi lahir di Banyuwangi 31 Desember 1947. Umur 71 tahun, adalah seorang pelawak, aktor, dan anggota grup Sri Mulat.
Nama panggungnya berasal dari putri sulungnya sendiri, yaitu Tesi Wahyuni Riyawati Hartatik. Sebelum menjadi pelawak, ia adalah anggota KKO TNI Angkatan Laut, sekarang Korps Marinir, untuk operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 sampai dengan 1963. Lepas dari Korps Marinir, ia terjun ke panggung hiburan rakyat di Surabaya dan bergabung di Sri Mulat Surabaya pada tahun 1979. Ciri khasnya di panggung adalah dengan peran banci, kosmetik tebal, bibir monyong, cincin batu akik bermata besar yang banyak di jari-jarinya, serta logat Surabaya yang kental. Ia juga sering menggoda artis wanita lainnya yang sepanggung dengannya. Gaya banci ini pertama kali dipakainya pada saat ia berperan sebagai Hansip. Saat itu dia spontan berimprovisasi untuk menghidupkan suasana dengan bertingkah kemayu. Karena sukses, sejak itu peran banci selalu dipakainya dalam setiap pementasannya. Pada tanggal 23 Oktober 2014, ia ditangkap oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri setelah mengetahui bahwa ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Ia dan dua orang rekannya diamankan polisi saat akan pergi ke Bali. Ketika diamankan polisi, Tesi bahkan sempat mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pembersih lantai. Yang kelima, Nunung. Nunung lahir dengan nama Triretno Prayudati, lahir di Solo 5 April 1963, merupakan komedian dan artis berkebangsaan Indonesia yang sempat bergabung dalam grup lawak Sri Mulat. Nama Nunung melejit lewat sinetron Sidul Anak Sekolahan. Nunung yang merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara pasangan Pramono dan Juwarti ini sempat gagal menjalin pernikahan hingga 3 kali. Daniel Setiadi adalah suami pertamanya. Pernikahan dengan Daniel Setiadi atau Mas Didik terjadi saat usia Nunung masih 17 tahun. Didik adalah tetangga dekat dan terpandang di lingkungan Nunung. Rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari tempat tinggalnya di Solo. Mereka menikah tanpa pacaran karena memang saat itu dijodohkan oleh orang tuanya. Nunung menikah setelah lulus SMP dan beberapa bulan sempat masuk SMA. Karena kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan kala itu, Nunung saat itu berdagang batik dan menjadi penyanyi panggung. Akhirnya menerima lamaran keluarga Didik. Perkawinan mereka dikaruniai 3 anak, yakni Hemawonodia Wayuning Tias, Bagus Permadi, dan Ratih Sari. Namun, Nunung berpisah dengan Didik karena ketidakcocokan. Mereka lebih dulu pisah ranjang sebelum kemudian resmi bercerai pada 1995. Saat itu, Didik segera mengurus surat cerai karena mengaku sakit hati lantaran melihat Nunung mulai dekat dengan Rohani Widodo, pria yang kemudian menjadi suami berikutnya. Rohani Widodo juga tetangga dekat Nunung di Solo. Sebagaimana suami pertamanya, Rohani berusia lebih muda 8 tahun dari usia Nunung, yang saat itu sudah mulai terkenal sebagai artis. Rohani sendiri adalah duda 1 anak yang juga teman sekolah dari adik Nunung. Nunung menikah dengan Rohani 5 tahun setelah resmi menjanda, tepatnya tahun 2000. Mereka menikah secara diam-diam, bahkan berencana meninggalkan dunia entertain setelah menyelesaikan beberapa kontrak yang terlanjur ditandatangani. Namun ketika usia perkawinan baru 6 bulan, rumah tangga Nunung diguncang masalah. Keretakan rumah tangga itu berusaha diredakan, tetapi terus memanas sehingga berubah perceraian setelah lahirnya anak pertama mereka. Usia rumah tangga mereka hanya bertahan sekitar 3 tahun. Tak lama, Nunung menikah dengan artis pendatang baru Wiki Hussein secara siri pada 23 Januari 2009. Namun pernikahan mereka hanya berusia tidak kurang dari 6 bulan. Sejak usia pernikahan 4 bulan, rumah tangga mereka mulai dirundung persoalan. Mereka memiliki perbedaan usia 21 tahun. Perceraian mereka tidak pernah terungkap penyebabnya, tetapi sempat berkembang isu karena kasus perselingkuhan. Wiki dituduh dekat dengan perempuan lain. Tepatnya 30 Agustus 2012, Nunung melangsungkan pernikahannya untuk kali keempatnya. Kali ini dengan Juli Jan Sambiran atau Ian Sambiran, yang tidak lain manajernya sendiri. Pernikahan Nunung dan Ian diawali dengan sebuah persoalan, yakni perceraian Ian dengan istrinya terdahulu, Dewi Pestiatin atau DJ Wendy. Dan yang lagi hangat, publik dibuat heboh dengan ditangkapnya Nunung.
Penggerebekan mantan personel Sri Mulat itu digerebek polisi pada tanggal 19 Juli 2019 dengan dugaan pemakaian sabu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyampaikan bahwa Nunung dan suaminya diamankan pada Jumat 19 Juli 2019 pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Menurut pemeriksaan, hasil tes urin Nunung positif menggunakan narkotika. Dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa 1 klip sabu-sabu dengan berat 0,36 gram. Retno Prayudati atau Nunung ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di kediamannya kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Itulah beberapa personil pelawak Sri Mulat yang terjerat narkoba. Semoga dengan kasus Nunung ini menjadi kasus yang terakhir dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan pelawak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini agar mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih.